balik lagi di Komcast, Himakom Podcast. Hai, kenalin aku Mariel Sasakasi Rizky yang bakal temenin kalian selama beberapa menit ke depan buat ngobrol asik sama para pembicara. Nah, kalian tahu nggak sih di Himakom itu ya, bukan Himakom, maksudnya di informatika kita ini selain ada orang yang berprestasi, selain yang berhimpunan, kita juga tuh ada beberapa orang yang mereka itu kuliah sambil berbisnis. Siapa sih yang nggak penasaran gitu gimana sih caranya kuliah sambil menghasilkan cuan-cuan? Maka dari itu aku ngundang bintang tamu spesial yaitu Kang Sam dan Kang Reki. Halo semuanya, halo. Boleh nih perkenalan terlebih dahulu. Kira-kira kalian itu berbisnis apa sih selama berkuliah ini? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya Mas Rekan. Iya. Kenalin, nama aku Muhammad Samudra Bagja. Di sini aku punya bisnisnya itu Vistara Foto. Mungkin banyak sih ya, kayak apa sih, kita tuh udah beberapa kali buka juga di Himakom mengenai Vistara Foto, dan juga kita udah kerja sama Himakom tuh beberapa kali, dan mungkin teman-teman udah pada tahu soal Vistara itu bisnisnya di bidang foto booth gitu. Oke, boleh Mas Rek, gimana? Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, ketemu lagi ya kita. Iya, ketemu lagi. Berarti Baru lihat sangat lagi nih, amat Kak. aktif ya berarti. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reki Jumantara Hafid. Saya Chief Everything Officer. Everything ya? Everything, bukan eksekutif ya? Iya. Dari Seafood atau Campus Food, mungkin teman-teman pernah melihat ataupun sudah tahu ya, aplikasi semacam GoFood ataupun GrabFood yang mana dia operasionalnya di kampus gitu. Jadi kalau teman-teman mau jualan atau jajan bisa langsung cek aplikasinya. Oh wow, kan Kak, sebelum itu episode pertama kita tuh udah ketemu sama Kang Reki. Nah, barangkali kita juga harus kenalan nih sama Kang Sam. Kang Sam ini adalah salah satu orang di belakang layar buat Himakom Podcast di ini. Jadi tepuk tangan dulu dong buat Kang Sam. Terima kasih. Berarti relevan ya gitu. Iya, mungkin lebih tepatnya adalah hobinya di kamera sih, lebih tepatnya itu mungkin ya. Apa ya, kalau misalkan mungkin teman-teman belum tahu, karena dari sebelumnya tuh aku di belakang kamera gitu, aku yang setting dari podcastnya ini. Jadi sebelumnya juga aku udah dengerin soal Reki, dan juga sebelumnya tuh ada Kang Isan dan juga Kang Fanja ya. Iya. Itu aku udah dengerin semua, dan aku dengerinnya langsung gitu, bukan di YouTube atau di mana, tapi aku langsung dengerinnya. Ini spesial ini. Ya, kalau aku D4 Informatika juga, mungkin Reki kelas A dan aku kelas B gitu. Sekarang kita tingkat 3 gitu. Aku mau nanya nih, kan tadi kita udah ngebahas yang namanya bercuan-cuan gitu. Apa sih? Lupa. Berwirausaha. Maaf ya semuanya, belakangan ini kita cukup hektik ya kuliah. Jadi maafkan kalau misalkan ada omong-omongan yang salah gitu. Nah, kan kita mau bahas soal bisnis. Nah, kira-kira dari akang-akang sendiri nih, udah mulai berbisnis tuh sejak kapan sih? Apakah sebelum dari yang bikin Vistara sama Seafood tuh pas waktu SMA udah pernah berbisnis, atau mungkin dari zaman TK itu udah dititipin orang tuanya gorengan gitu ke TK? Jadi kayak dari kecil udah dilatih, atau gimana nih kira-kira dari akang-akangnya? Iya, kalau kita harus bedakan ya antara berbisnis, membangun suatu bisnis, atau hanya sekedar mencari uang. Weis. Dan kalau sekedar mencari uang, sebetulnya saya sejak SD mungkin ya. Sejak SD itu saya udah mulai jualan gitu, bawa gorengan atau keripik ke sekolah. Oh, berarti itu gitu. benar? Iya, karena saya emang dulu kan di kampung gitu ya. Terus dulu emang ya orang tua tuh mendidik saya supaya yaudah kamu coba bawa sesuatu ke sekolah, kamu jualin, gitu. Kebayang kan? SD, terus bawa makanan dijualin ke teman sekelas, atau sampai ke sekolah lain juga sempet waktu itu. Kemudian SMP, SMA juga sama kayak gitu. Puncaknya waktu SMP sih. SMP itu bisa sampai sehari itu dapat profitnya puluhan ribu, lumayan lah. Lumayan sih buat anak SMP. Iya, Jajan. Iya. Dan kalau untuk sekarang ini kan kita belajar lewat PMW ya Bang. Betul. Program mahasiswa usaha ini gimana caranya kita membangun sebuah bisnis. Dan ketika dijalanin, apalagi saya itu kan bisnisnya bisnis digital. Iya. Dan ternyata nggak semudah itu gitu. Iya. Ada banyak hal komponen lain yang perlu diperhatikan ketika kita membangun bisnis. Itu sih pengantarnya. Nice, pengantar bab 1. Kalau dari Vistara sendiri gimana nih kira-kira? Apa dari hobi? Kalau nggak salah tuh emang kayaknya kalau dilihat-lihat emang hobinya tuh berkamera berarti ya? Betul. Berarti mengkawinkan dunia kamera dengan dunia informatika. Bisa dibilang, bisa. Ya, tapi kalau mungkin kita tadi bahas dulu soal ini ya, berbisnis dan mencari uang gitu, dan dapetin uang.
Jadi ada bedanya antara bisnis dan juga dapetin uang gitu. Ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya itu adalah di inovasi. Kita juga baru belajar di kewirausahaan ya Mas ya. Oh, ilmu. Di mata kuliah kewirausahaan kita baru belajar, dosennya Bu Fitri. Itu kalau ke Bu Fitri bilang kalau misalkan apa bedanya yang jualan, entah itu jualannya adalah gorengan yang tadi atau apa, itu dapetin uang, tapi itu bukan bisnis karena jarang sekali gitu yang kayak gitu tuh berinovasi. Mungkin contoh inovasi itu adalah kalau misalkan risol tiba-tiba ada rasa matcha, rasa apa, itu kan ada tuh. Itu inovasi. Nah, di sini tuh ketika saya mulai bisnis gitu ya, mungkin bisnis tuh mulai SMA sih lebih tepatnya. SD SMP saya belum pernah berjualan, tapi SMA itu awalnya itu adalah saya buka foto booth pertama kali itu di SMA. Oh, berarti udah dari lama ya? Iya, SMA kelas 3 sih lebih tepatnya. Cuman itu ada acara di sekolah gitu di SMA, dan kita dana usahanya adalah bikin foto booth 2 minggu 3 minggu sebelum acara gitu, dan itu kita bagi dua dengan pihak OSISnya buat sebagiannya buat di acara, sebagian lagi buat kita gitu, buat tim saya gitu lebih tepatnya tuh. Nah itu pertama kali berjualannya sih lebih tepatnya tuh, pertama kali bener-bener dapetin uang yang hasil sendiri gitu ya, hasil cari sendiri itu di situ. Dan kalau bisa dibilang Vistara ini dari awal dari hobi, kalau jujur, karena fotografi itu saya mulai fotografi dari SMP, kelas 1 SMP, dan juga dilanjutin sampai SMA, dan juga alhamdulillahnya bisa berlanjut ya sampai kuliah, sampai punya usaha di Vistara. Baik lagi kita juga di sini masih belajar ya, kita masih soal bisnis ini kita masih awam gitu, kita juga masih merintis lah ibaratnya, bukan pemanis. Kita masih merintis gitu, masih dari nol banget, dapat pendanaan dari PMW, dan ya kita juga di sini lebih ke belajar sih lebih tepatnya berbisnis tuh kayak gimana, karena pasti kedepannya pasti kita juga masih banyak salah, masih banyak kesalahan yang kita buat, dan juga lainnya itu wajar banget kalau menurut aku. Gitu. Oke, tadi sorry pertanyaannya rada muter-muter tadi pertanyaannya. Apa-apa. Jadi pertanyaannya kayak apa sih, kayak awal berbisnisnya tuh gimana gitu, kayak apakah emang udah dari awal udah hobi gitu, atau kayak emang baru kepikiran tuh pas waktu di informatika kayak wah aku belajar ini kayaknya aku mau deh berbisnis ini, atau malah menyimpang gitu. Oh, oke. Kan tadi aku backgroundnya fotografi, itu tuh udah hobi dari awal gitu jadinya, dan juga disatukan dengan ilmu informatika. Kalau misalkan buka foto booth itu butuh aplikasi gitu, aplikasi yang kayak kenapa nggak kita bikin aja sendiri aplikasinya, dan itu dari situ kita developmentnya adalah ternyata kalau misalkan kita bikinnya berbasis web gitu ya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena butuh GPU yang lebih, misalkan butuh CPU-nya kayak gimana, dan juga butuh kalau misalkan secara teknisnya gitu ya, itu nggak bisa langsung print misalkan foto booth itu, sementara kan foto booth itu perlunya adalah cepat gitu ya, printnya cepat, begitu foto langsung dapat hasil printnya. Nah itu mungkin dari aku adalah dari hobi dan disatukan dengan ilmu yang ada di informatika gitu. Tapi jujur ya, aku ngerasa kayak Vistara ini awalnya aku kira vendor luar, serius. Soalnya kan kayak waktu pertama kali aku lihat Vistara tuh waktu Borwis. Itu ada kan. Iya. Terus orang-orang kayak ayo daftar Vistara, kita foto di Vistara. Aku tuh kiranya itu tuh vendor dari luar. Serius, aku kira tuh kayak kalian tuh bawa vendor gitu. Taunya emang ternyata dari orang sini lagi gitu. Iya, betul. Terus unik aja gitu, konsepnya Gen Z banget gak sih? Kayak Gen Z kalau main ada tempat foto box, mau harganya berapapun tetap foto. Terus kayak mau main ke sini, ke sana. Padahal kan ada HP ya, tapi tetap aja bilangnya tuh foto box gitu. Betul. Unik banget sih. Oke, baik lanjut. Tapi aku penasaran nih, dari Vistara dulu kali ya. Kira-kira apa sih keunggulan dari Vistara gitu? Karena yang aku tahu emang banyak kan sekarang vendor foto box. Betul, banyak banget. Terus kenapa sih kayak teman-teman tuh harus milihnya Vistara gitu? Dan apakah Vistara tuh udah kayak sampai luar umum, gak hanya di Polban gitu? Apakah masih di lingkup Polban, dan kenapa gitu kita harus ke Vistara? Kalau misalkan soal alasannya adalah kita tuh lebih personal gitu. Maksudnya tuh lebih ke pertama mungkin ini promosi ya. Promosi ya. Mungkin sekalian promosi juga. Kita tuh aplikasinya bikin sendiri gitu. Jadi udah dipastikan nggak ada aplikasi bajakan, karena kita aplikasinya bikin sendiri. Jangan khawatir soal kayak misalkan kalau misalkan aplikasi bajakan itu kadang-kadang soft file-nya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa dapetin soft file. Kita soft file dapat pastinya. Terus dari segi kalau misalkan dengan acara-acara kerjasama tuh kita bisa personalize gitu. Misalkan acaranya contoh kemarin ya di Border Wisuda, kayak kasih bilang di pertama itu kita tuh menyesuaikan dengan Himakom gitu. Kalau misalkan Himakom tuh perlu wisudawannya ada kurang lebih misalkan sekian. Kita sesuaikan kalau misalkan
kita buka di sini kalian bisa dapat keuntungan 10% gitu misalkan, karena iya. tergantung dari banyaknya audiens. Misalkan biasanya tuh kita tuh dari total audiens tuh adalah 300, kita kasih minimal order adalah 100 misalkan. Jadi kalian harus 100 order baru nanti dapat 10% dari keuntungan totalnya. Paham. Jadi gitu, keuntungan dari kita adalah kalian kalau misalkan mau buka foto booth gitu ya di acara kalian, acara apapun, itu bisa banget kalian malah dapat cuan gitu, bukannya malah aku harus bayar sekian juta buat ini. Tapi kita bisa malah yang punya acara yang dapat cuan gitu, 10% dari total keuntungan. Aku kira tuh yang punya acaranya justru yang bayar. Nah, itu mungkin bedanya gitu ya. Jadi mungkin kalau itu karena kan kita bisnisnya itu adalah nyari customer-nya itu adalah bisnis lagi gitu. Contohnya atau enggak organisasi, contohnya Himakom kan waktu itu. Nah, mereka tuh dibebankan ke customer. Misalkan customer harus bayar berapa? 25.000 misalkan ya. Nah, dari 25.000 ini 2.500-nya adalah untuk ke Himakom gitu. Dari totalnya itu. Bahkan kita masih bisa nego-nego juga misalkan pengen aku pengennya 20% atau gimana, itu bisa langsung chat ke admin tuh. Admin Vistara ya, ada di sini enggak nomornya? Dia sendiri admin. Enggak, kita punya chat WhatsApp yang isinya bukan aku doang gitu. Artinya itu di situ nanti kalau ngechat pasti dijawab, dan juga kalau misalkan emang personalize buat acaranya masing-masing itu bisa banget gitu. Oh, unik ya. Aku kira sama ini kita yang harus bayar ke kalian. Kan ada ya vendor yang kitanya yang harus bayar. Betul. Kan? Ini malah kitanya yang dapat untung gitu ya. Betul, Kayak betul. affiliate berarti apa enggak? Enggak sih. Kita juga nerima buat orang-orang yang pengen misalkan contohnya ini ya nikahan itu kan nggak mungkin ya orang yang udah datang disuruh bayar. Nah, itu kita juga nerima, itu ada harganya juga buat itu biasanya per berapa jam kita buka harganya gitu. Nah, paham. Nah, kalau misalkan buat acara-acara kan kayak himpunan gitu-gitu kan itu kan lebih tepatnya aku juga ngerti lah di himpunan tuh susah gitu dapetin pendanaan minta proposal buat dana sekian tuh. Nah, makanya kita datang tuh buat nambahin dana itu 10% dari total keuntungan gitu. Oh, menarik banget. Terus kan kayak misalkan acara abis foto-foto langsung makan-makan nih. Nah, kita tanya sekarang ke Seafood itu dia. Sebenarnya sejujurnya maaf banget ya, aku emang belum lihat secara langsung aplikasi Seafood tuh gimana, sistem kerjanya gimana. Jadi aku tuh pengen nanya-nanya langsung ke akangnya, kira-kira tuh Seafood tuh gimana sih, kenapa kayak Seafood tuh memudahkan, terus kayak apa sih keuntungannya kita sebagai user buat menggunakan Seafood. Oke. Kita mulai dari keresahan resah. yang dialami sama mahasiswa sebelum adanya aplikasi ini. Dulu itu kita tahu bahwa lokasi kantin di kampus ini nggak strategis ya, punten. Iya. Aneh banget ya, maksudnya kayak ini kampus segede ini kampus ya guys. Ini tempat makannya di sini, jadi kayak semua jalan tuh harus ke ujung semua kan? Ya betul. Apalagi kita. Iya, apalagi kita di ujung males banget tuh. Untung ada boneng kan sebetulnya. Iya. Rahasia kita. Rahasia pribadi, rahasia. Oke. Nah, dari sana itu muncul aduh gimana ya cara jelasinnya, sebentar. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi gini, karena lokasinya tidak strategis dan itu enggak hanya di Polban aja. Waktu itu kami pernah melakukan survei ya ke beberapa kampus kayak UPI, TB, Unpad. Jauh. Kenapa ya? coba? Karena sebetulnya Seafood ini adalah hasil dari produk PKM. PKM dari tim Akang. Iya, program kreativitas mahasiswa waktu itu. Jadi ketika selesai aplikasinya, kemudian kami coba kembangkan lagi, daftarkan di PMW dan mendapatkan pendanaan, hingga aplikasinya bisa digunakan sekarang. Nah, karena tadi lokasinya nggak strategis, kita memikirkan, kayaknya kita emang butuh layanan pesanan makanan deh gitu. Dan itu tuh nggak hanya untuk kantin aja, tapi bisa juga untuk mahasiswa. Kan sekarang banyak mungkinnya ketika ada program, kata tadi Bang Sam, setiap organisasi itu ketika ngadain program butuh dana tambahan ya Bang Sam. Betul. Nah, mereka tuh kadang bingung gimana caranya untuk memasarkan produknya gitu. Mereka tuh butuh suatu wadah yang bisa menjadi tempat mereka untuk berjualan. Nah, di Seafood ini kita menyediakan itu. Jadi Seafood ini nanti siapapun itu, asalkan dia mempunyai email kampus, dia bisa daftar di aplikasinya, kemudian menggunakan aplikasinya. Teman-teman bisa jualan di sana, kemudian nanti teman-teman yang lain juga bisa membelinya di sana. Jadi ketika nanti emang aplikasi ini udah masif digunakan, itu akan sangat memudahkan ketika teman-teman ingin berjualan ataupun membeli sesuatu gitu.
Bahkan untuk kedepannya itu kami sedang mencoba untuk uh, membuat suatu model bisnis yang mana kita menambahkan fitur kurir mahasiswa. Itu banyak Bagus yang sih, selalu bagus bilang kayak mau jadi joki ini joki beli ke Pujas. Ya, Itu berarti gitu ya sistemnya. Sistemnya mungkin kayak gitu, tapi sekarang sedang coba untuk dikembangkan gimana caranya itu bisa applicable di aplikasi kami. Jadi nanti buat teman-teman bisa mencari tambahan uang itu nggak harus jualan, tapi juga mungkin kalau lagi ada waktu luang di sela-sela kesibukan mata kuliah itu bisa jadi kurir seafood. Iya, Seperti kebetulan gitu. langsung download. Oh, Dari tadi langsung aku ya, langsung ya. download. Aku Boleh, penasaran boleh. banget Iya. soalnya. Berarti harus loginnya pakai email Polban ya? Iya, daftarnya pakai email Polban. Wah. Itu udah ada di Play Store ya teman-teman. Jadi Iya. buat Langsung teman-teman. download. Di sini ada link nggak? Ada link nggak? Aku Boleh tadi sih nanti tambahin linknya. selama menjelaskan aku tuh nyari kan, terus kayak ini udah ada, benar-benar udah ada dikasih tahu keuntungan aplikasinya. Iya. Aku berasa kayak endorse ya. Gak apa-apa dong. Aku berasa endorse. Oh, jadi kayak kayak Gojek berarti ya. Betul. Bisa live Kalau tracking. dilihat sebetulnya nanti dalaman aplikasinya tuh kayak gini ya. Di sini juga udah ada yang jualan kayak apa ini? Ada yang danusan ya. Ada yang danusan PSM. Kemudian dia udah ada beberapa yang terjual juga di sana. Jadi emang teman-teman kalau punya produk, kemudian kadang kan kita malu ya bang, saya Iya. kayak mau memasarkan gitu kan. Sekarang tuh banyak loh meme-nya kayak apa sih namanya? Risolnya kak, itu meme-nya banyak banget tuh maksudnya. Kayak agak lebar banget kalau misalkan kita tuh malu-malu gitu. Iya. Sekarang bisa lewat aplikasi gitu. Nah, guys. sekarang tinggal masukin ke aplikasi, teman-teman tinggal memasarkannya lewat bagikan di sana. Di Iya. sana tuh ada link yang ketika dibagikan lewat WhatsApp itu nanti langsung redirect ke aplikasinya. Nah, itu dia. Kalau aku pesen sekarang langsung muncul gak? Bisa, Bisa. Bisa. Ini HP-nya siapa aku pesen? bisa. Itu ada beberapa produk kan. Iya. Nah itu bisa dibeli tuh. Oh iya, Nanti ada notifikasinya langsung masuk ke sana. Polban, Danus Kabayan. Gila aku baru tahu. Maaf ya Kang, aku baru tahu. Harusnya Iya. kita dari dulu. Itu emang kalau menurut aku ya, aku waktu mendengar seafood itu apa gitu. Jadi waktu itu kan kita kan presentasi bareng ya. Jadi kebetulan waktu kita presentasi PMU itu adalah Vistara foto duluan, abis itu seafood setelahnya gitu. Iya, Nah pas dilihat itu tuh, wah ini seafood nih pernah dengar dari PKM sebelumnya Iya. kan. Pas dengar tuh apa sih sebenarnya gitu kan belum tahu kan. Saya juga baru pas waktu tahu tuh kalau ini buat buat apa sih memudahkan buat orang-orang danusan gitu-gitu. Iya. Membantu banget kan menurut aku kan. Iya. Karena apalagi tadi ya kalau misalkan dibilangin soal kurir itu ya. Kurir tuh karena kadang-kadang ya jujur ya, kan aku juga sering apa sih mesen nih kayak apa sih ada yang lagi danusan jurusan apa. Iya. Aku mesen tapi malas ngambil gitu. Oh. Gitu. Jadi jawaban mungkin ya buat kurir itu jawaban banget menurut aku. Dan di sana udah terintegrasi bahkan. Jadi di sana ada fitur chat juga, Iya. notifikasinya real time, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Kalau ada delay, kan kita kalau di apa ya di WhatsApp kan tercecer ya maksudnya. Iya. Sekarang kan banyak kan di WhatsApp itu tercecer. Tapi kalau nanti teman-teman udah aware semuanya, kalau jajan teh apa seafood aja gitu kan. Itu sebetulnya ekosistem itu yang sedang kami usahakan untuk bisa sustain di Polban gitu. Dan nanti juga kalau beneran bisa secara masif digunakan di Polban, rencananya juga kami pengen coba ekspansi ke beberapa kampus di wilayah Bandung, rencananya seperti itu. Tapi kalau saran aku ini bagus kalau kerjasamanya sama AN gak sih? Betul. Karena Iya. mereka kayak Pasti nge-spam WA terus kayak ayo beli ini. Setuju, Kenapa nggak di setuju. satu tempat aja sekalian gitu? Iya, Jadi kan betul. kalau media promosi di WA tuh kadang malah mengganggu gak sih jatuhnya? Iya, Jadi Iya. nge-spam, ngirim foto, menuin memori. Kenapa nggak ditaruh sini kan? Kita kalau satu Polban pasti pengennya nyari jajanan kan ya? Betul. Pasti bakal ada gitu. Apalagi orang-orang kayak kita yang jauh dari Pujas ya. Jauh dari mana-mana kita Jauh dari mana-mana ya. Just doang. Iya. Apa ada niat gitu mau kerja sama AN gitu? Ya sebetulnya sudah ya, kami sudah beberapa kali untuk mencoba meng-approach ke mereka, yuk daftarin produknya di aplikasi kami gitu. Iya. Itu sedang berjalan sih sekarang. Oh, tapi ini keren sih, serius ini keren banget gitu. Iya, dan perlu ada ketahui ya bahwa aplikasi ini dibangun sama waktu itu mulai tingkat 1 gitu. Oh, tingkat 1. Berarti 2 tahun ya kurang lebih. Ya udah 2 tahun ini 2 tahun. aplikasinya ada. Maksudnya enggak. dari awal development kita masuk tingkat 1 yang masih mungkin budget programming masih dikit-dikit banget waktu itu. Betul. Tapi nekat waktu itu sampai bisa dibawa ke Surabaya aplikasinya serius? waktu Pimnas kan. Pimnas. Wow. Waktu Pimnas kemudian sekarang di PMW. Jadi sampai saat ini pun aplikasinya memang masih sedang dikembangkan supaya
bisa lebih friendly buat teman-teman di sebagai penggunanya. Berarti sebenarnya dari PKM masuk ke PMW ya? Bener. Iya. Jadi beneran dari PKM udah development, sekarang tinggal di bisnisnya nih. Ya, Wah, betul. keren sih. Nah itu bisa jadi apa ya? Buat teman-teman informatika mungkin ya. Iya, betul. Itu coba deh kalian itu ketika ada ide itu jangan hanya sekedar ide gitu. Iya, Seperti benar. yang sudah saya sebutkan di podcast sebelumnya, ketika ada tugas kuliah itu coba visinya itu jangan hanya untuk memenuhi tugas kuliah tersebut, Benar. tapi coba bagaimana kita bisa mendevelop suatu ide itu bisa diikutkan pada lomba, dan ketika ikut lomba itu bisa sustain, bahkan bisa Betul. jadi juara gitu. Betul. Nanti ketika udah sampai sana, apalagi kita produknya aplikasi, itu kita juga harus belajar untuk bisa menjadikan aplikasi itu sumber keuangan kita ya Bang. Betul. Iya, kayak gitu. Karena kebanyakan dari kita yang saya amati, Iya. itu kebanyakan ketika membuat aplikasi, ya udah aplikasinya jadi, Iya. nggak tahu nilai jualnya di mana. Setuju. Nah itu yang harus mungkin jadi kesadaran bagi kita bersama. Ketika kita membuat aplikasi, cobalah aplikasi itu entah itu jadi sumber uang itu dengan diikutkan ke lomba, Iya. atau jadikan itu sebagai bisnis. Paham. Berarti terhubung sama yang episode pertama berarti ya. Terhubung banget. Ini aku sedikit menambahin mungkin ya. Iya. Kalau mungkin Reki sebelumnya itu adalah dari PKM ke PMW. Iya. Kalau aku tadi sekarang masih PMW, masih PMW. Tapi Iya, mau iya. diikutin ke P2MW, mau diikutin ke PKM. Artinya Kebalikan apa? ya. Balikan. Artinya jadi dari bisnis ini tuh kan baru kepikiran gitu lebih tepatnya. Sebelumnya pas PKM itu kita nggak kepikiran. Nah, baru kepikiran tuh pas PMW. Sekarang malah pengen dimasukin ke lomba-lomba lain gitu. Oh, Dengan iya, ide iya. yang sama tapi mungkin ada tambahan fitur yang berbeda. Nah, mungkin Paham. sedikit ini ya di Vistara ini kita bakalan nambahin SAS Mas Rek. SAS. Iya, Apa tuh? SAS, Software as a Service. Jadi Oh. kalau sekarang jadi model bisnisnya bakalan mungkin berubah begitu, mungkin bertambah ekspansinya. Artinya kita jualnya aplikasi, bukan jual lagi jasa kita. Jasa kita masih ada, tapi kita bakalan ekspansi ke software kita gitu. Software kita juga bakalan dijual. Tadi berhubungan sama yang Mas Reki bilang, kalau misalkan punya suatu ide itu jangan cuman untuk memenuhi tugas gitu. Iya. Tapi dipakai juga untuk dikompetisikan lah atau nggak dibikin jadi sebuah bisnis, itu banyak banget gitu yang bisa. Karena Mas Rek ini sedikit ya soal mata kuliah kita, pengolahan citra digital. Iya, iya. Itu kan berhubungan banget sama kamera gitu ya. Bener-bener. Oh iya. iya. Ada deh kayaknya. Belum, masih Belum. komputerografi kan sekarang. Komputer grafik kan. Iya. Nanti setelah komputer Semester grafik. depan Iya. dia. Kayaknya Ada di seru. pengolahan citra digital. Itu kan kita belajar soal ada fitur try on. Try on kan, terus kayak tugas besar itu kemarin ETS try on. Terus kita cobain buat ngilangin noise reduction dan lain-lain. Itu jadi kita juga pakai itu di Vistara sekarang malahan. Oh iya, ilmunya bermanfaat banget buat ya. Iya, makanya itu tadi kalau misalkan kita udah punya suatu produk gitu atau kan suatu ide yang udah dijadikan, tugas-tugas mata kuliah tuh malahan bertambah lagi gitu. Iya. Ini nambah fitur ini. Iya. Filter di Vistara sekarang udah banyak banget karena kita belajar dari PCD gitu, pengolahan citra digital. Kita belajar banyak banget di situ. Dimasukin ke ke aplikasi Vistara, dan ya kita banyak belajarnya gitu di situ. Selain itu juga sebenarnya idenya tuh sebenarnya ide awalnya tuh adalah fondasi doang gitu ya Mas Rek. Fondasi doang di awal, sisanya tuh ada mata kuliah lain yang sebenarnya bisa menunjang gitu, nambahin sampai akhirnya jadi tinggi gitu ibaratnya tuh dari fondasi tadi gitu. Setuju. Aku paham sih. Setuju sih, kadang kayak kalau belajar belajar di kampus tuh cuman buat belajar tuh kadang kayak nggak ada motivasinya, jujur. Ini mah dari aku sendiri ya. Iya, Tapi pasti. aku tuh kebetulan juga aku ikut magang di salah satu perusahaan di baju gitu, Makafah. Dan di situ tuh aku diajak buat jadi SEO yang konten gitu, yang bikin artikel gitu. Iya. Terus aku ngerasa di sini ilmunya tuh kepake banget di mata kuliah PRPL. Jadi aku lebih semangat di ngerjainnya tuh PRPL karena emang ilmunya gitu yang harus aku butuh. Betul. Jadi aku paham sih, ngerti. Iya itu, motivasi itu muncul karena ada kebutuhan. Iya benar. Betul banget. Tuh kayak kalau misalnya ngerjain matkul lain tuh kayak DL gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada yang dibutuhin tuh kayak seru banget hari ini matkulnya begini-begini gitu. Iya. Tapi aku penasaran. Tadi kan itu SAS ya. Iya. Jadi software as a service. Itu katanya tadi aplikasi mau diperjualbelikan. Betul. Berarti kalau misalkan nih ceritanya aku pengen juga buka vendor foto gitu kayak Vistara, tapi dengan nama aku sendiri, tapi aku beli di kalian gitu. Berarti bisa kayak gitu. Bisa. Itulah esensinya SAS gitu. SAS itu kita ngejual aplikasi, kita aplikasinya boleh kalian pakai, boleh disesuaikan dengan company gitu, company kalian. Nah, tapi mungkin dari
Vistara ini sebenarnya ini juga masih belum matang gitu soal SAS. Tapi kita tuh masih rencana itu soal kalau misalkan ya mungkin ada beberapa fitur yang dibedakan. Misalkan fitur yang cuma ada di Vistara, kenapa? Karena jasanya juga masih jalan gitu. Kalau misalkan company lain pakai, apa bedanya kita gitu kan? Nah itulah. Jadi ada mungkin ini juga agak kurang apa ya? Aku juga masih belajar gitu soal bisnisnya kayak gimana. Masih masih ngobrol juga sama pembimbing kita gitu. Kalau misalkan gimana nih kalau misalkan kita buka SAS tapi kita masih punya bidang jasanya gitu. Nah itu kan agak mungkin bisa malah bertolak belakang. saingan gitu kan. Nah itu oleh karena itu inovasi kita adalah kita bedain dari fitur. Misalkan kita ada fiturnya tuh mungkin nanti belum bisa di share ya soal fiturnya. Secret. Ada fitur yang tambahan gitu nantinya. Nah itu di aplikasi yang kita jual itu belum ada mungkin. Lebih ke aplikasinya aja. Nah ini juga balik lagi ya kalau soal bisnis tuh kita menyelesaikan masalah gitu. Kalau Mas Riki tadi masalahnya adalah orang-orang malas ke kantin, akhirnya bisa pakai aplikasi seafood. Kalau aku tuh dari photo booth ini adalah banyak event-event kecil gitu. Contohnya kayak himpunan dan lain-lain itu yang pengen buka photo booth, tapi nggak bisa ngeluarin uang sebanyak itu buat photo booth. Nah itu kita datang dengan ya udah dibebankan ke customer aja, tapi kalian dapat 10%. Nah itu kalau misalkan yang kedua soal SAS tadi adalah bisnis photo booth di daerah terutama yang vendor gitu ya, itu tuh kebanyakan masih banyak pakai aplikasi bajakan. Nah itu kan artinya nggak bagus juga ya kalau misalkan kita pakai aplikasi bajakan gitu. Artinya kita di sini yuk kita jual gitu, ayo ini loh bisnis yang kalau misalkan pengen buka bisnis itu harus legit gitu, nggak boleh ada aplikasi bajakan. Karena kita dapat keuntungan kan dari situ, kita harus juga nggak boleh gitu kalau misalnya kita pakai aplikasi bajakan. Nah itu solusi yang kita tawarkan adalah kita menjual aplikasi mungkin standar gitu, cuma bisa ngeprint lah, cuma bisa apa, tapi itu tetap kita jual dan juga menambah kompetitor iya, tapi aku juga pengen di bisnis photo booth ini tahu gitu kalau misalkan nggak aplikasi aplikasi bajakan itu dilarang loh gitu. Nggak berkah loh itu. Nggak berkah itu dia, karena gini ya, kalau misalnya kita pakai aplikasi bajakan kita dapetin uang, tapi kita dari aplikasi bajakan itu haram nggak sih? Haram. Iya kan. Kalau misalkan kita ngambil keuntungan dari bajakan itu nggak boleh banget teman-teman. Makanya kita di sini menjual SAS-nya itu aplikasinya tadi. Meskipun emang belum ready gitu ya, kita juga masih mikir-mikir gimana caranya biar nggak mematikan bisnis kita juga. Gitu. Tapi kan berarti kalau dari Vistara sendiri keuntungannya tuh didapat dari orang yang foto dan juga rencana kedepannya nanti bakal jual aplikasi. Betul. Nah aku penasaran kalau yang di seafood gitu. Kan itu kalau seafood kayak Gojek lah ya istilahnya tuh, kayak orang kayak nitipin jualan terus nanti ada kurir begitu-gitu. Nah, kalau dari vendornya sendiri gitu, dapat keuntungannya kira-kiranya dari mana gitu? Ada ya, keuntungannya itu ketika teman-teman melakukan transaksi. Jadi kami ada biaya layanan yang dibebankan kepada pembeli. Jadi fokus utama kami sebetulnya adalah untuk selain menyelesaikan masalah yang di awal tadi karena letak kantin yang strategis lain sebagainya, itu adalah kami ingin coba memberdayakan mahasiswa untuk mau berwirausaha. Teman-teman penjual ketika menitipkan jualannya di suatu tempat atau ke orang lain sebagai reseller, itu kan dia mengikis keuntungannya kan karena dikenai biaya layanan buat aplikasinya. Tapi kami berpikiran yang lain, bahwa yang harusnya dikenai biaya layanan itu adalah pembeli. Benar sih, benar setuju. Pembeli. Karena kan yang mengantarkan produknya nanti bisa jadi penjualnya. Itu kan ya berarti ada biaya tambahan lah gitu. Jadi untuk setiap transaksi saat ini tuh dikenai biaya hanya Rp1.000. 1.000 per transaksi. Per transaksi. Karena memang fokus di awalnya adalah kita ingin membangun brand awareness-nya dulu, kita ingin mencoba untuk menggait sebanyak-banyaknya para wirausahawan yang belum muncul ke permukaan gitu. Karena mereka merasa aduh gimana ya caranya. Dan inilah gitu. Seafood tuh hadir untuk kalian, untuk teman-teman yang mau berwirausaha, buat teman-teman yang mau meningkatkan keterampilan berwirausahanya. Makanya untuk penjual itu nggak ada biaya layanan, tapi biaya layanannya dibebankan kepada pembeli. Dan itu pun per transaksi. Jadi ya kalau hitung-hitungan kalau sehari ada 50 transaksi ya segitulah berarti profitnya kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang charity mungkin bisa ya. Soalnya ya namanya juga mahasiswa lah, kita tuh gimana caranya kita masih bisa untung tapi di situ nilai kebaikannya lebih banyak dan terus bertambah. Itu sih yang menjadi visi kami sekarang. Aku penasaran juga nih, kan aplikasinya berarti udah berjalan, berarti udah ada yang nganter makanannya gitu. Ada. Nah kira-kira yang nganter makanan tuh untuk sekarang
harus dari pihak yang penjual atau dari seafood sendiri yang bakal menyediakan misalkan kayak merekrut 3 orang buat keliling-keliling kampus gitu. Nah itu kurir ya sebetulnya nantinya. Tapi untuk saat ini kita coba untuk melakukan pendekatan sebagaimana semestinya yang berjalan saat ini. Biasanya kan ketika ada danusan yang nganterin, kalau lewat WhatsApp nih yang nganterin siapa? Ya Jual. orang yang jual. Penjual. Nah untuk saat ini pun sama seperti itu. Sebelum nantinya kita akan coba untuk menerapkan sistem kurir di sini. Iya. Lucu ya, kayak misalkan nanti kalau misalkan udah ada kurir-kuriran nih, aku nggak ada kuliah nih hari ini, tapi aku pengen uang hari Ntar ini. tiba-tiba dia aktifin aplikasi pakai jaket, pakai vestnya sih. Wah, kita ada face ya? Aku duduk di selasar Bisa gitu jadi ditanya nanti. orang, Keren ngapain sih, keren ada nunggu face ya. orderan. Iya, jadi nanti habitnya jajan lapor ya udah seafood dulu lah. Terus keren sih, keren. Wah gak ada matkul nih, gua narik aja di seafood. Iya lucu Itu banget ya bagus nanti sih, ya. bagus sih, ide bagus sih. Jujur, Iya jujur bagus. lucu ya. Iya. Semua orang akan tiba-tiba ke kampus waktu jam kos, waktu lagi nggak ada jam kuliah tiba-tiba Iya. ngampus semua kan. Bener. Betul. Itu Dapat harapannya uang juga seperti kan? itu. Dapat uang juga. Iya kan. Terus Iya. kira-kira seafood ini apakah emang bakal tetap terus di dunia kampus? Karena itu kan kampus food ya. Betul, ya. Apa bakal tetap di dunia kampus atau bakal meluas gitu? Apa mau dicoba di Untuk lingkungan umum lain? gitu. Kayak Iya. buat pedagang dijual dan sebagainya. Iya. Kayaknya kita karena tadi balik ke visi awalnya adalah untuk mahasiswa berwirausaha dan itu pun untuk mendaftarkan aplikasinya kan harus ada email Polban ya. Iya. Itu kenapa coba ya harus email Polban? Karena biar tahu itu mahasiswa Polban apa bukan. Betul. Yang pertama untuk itu, yang kedua untuk menghindari scam. Oh benar. betul. Yang ketiga adalah ketika mereka udah lulus, Mm-mm. mereka udah gak bisa akses aplikasinya lagi. Oh jadi khusus yang memang bermahasiswa Mahasiswa aktif. aja Mahasiswa gitu. aktif dan juga memang ya kita eksklusif untuk mahasiswa ya. Spesial berarti Eksklusivitas ya, ya. eksklusivitas. Spesial, bener. Heeh. Dan kenapa kita nggak coba buat umum, pengennya di kampus aja, karena umum itu kita punya saingan yang gede banget. Susah. Iya, Susah. benar. Susah Udah jujur ada ya, jujur. aplikasi atas-atas Betul, itu betul. ya. Dan regulasi teman-teman. Oh, iya. Regulasi itu yang membatasi sebetulnya. Mm-mm. Regulasi ya nanti kan kalau ada ini dia harus ke Polban dan sebagainya macam. Iya. Jadi saya rasa dan saya pikirkan enggak, ini untuk mahasiswa aja di kampus, dan perlu diingat bahwa kampus itu nggak cuma satu kan. Iya. Bahkan di lingkup Sarijadi Ciwaja udah ada berapa Banyak kampus? banget Ulbi, itu. kemudian bisa jadi kan ada di UPI. Iya, terus ada TEDC ya di sana. TEDC segala macam. Banyak kan Iya, sebetulnya iya. target marketnya itu ketika emang udah bisa sustain di satu kampus, itu bisa menjadi project pilot untuk pencerminan atau percontohan bagi kampus-kampus lainnya yang ingin mengadopsi Paham. gitu kan. Tapi kan tadi sebelumnya nih, penasaran aku kan kalau Vistara ada rencana mau yang dijual ke orang lain gitu. Apakah seafood juga akan ada rencana jadi eksklusif namanya nanti kayak misalkan Ulbi yang beli Iya. Ufood gitu. Nah, kalau itu rencananya tetap kami yang kelola, tapi ada perwakilan misalkan di sana atau ada UKM wirausahanya di sana. Iya. Itu yang bakal jadi adminnya mungkin di sana, dan nanti aplikasinya ganti nama jadi Seafood Polban, Seafood Ulbi. Iya, Jadi khusus gitu. tetap satu induk gitu. Heeh. Ibaratnya ya GoFood juga kan meskipun nasional, Mm-mm. dia ada kantor cabang-cabangnya kan. Iya benar. Nah, ini juga ini akan seperti itu. Oh, Keren. berarti Target tetap harus ekspansinya. kayak menjunjung emang namanya tuh itu gitu. Iya. Betul. Paham, Iya. I see. Nah, tapi kan kalian tuh kayak sambil kuliah ya, dan apalagi kayak belum lulus gitu. Kira-kira gimana sih cara memanajemen waktu? Kita kembali lagi ke awal. Apalagi kan selain berwirausaha, kalian juga udah persiapan PKM, terus kayak Akang juga sering kayak ikut kompetisi gitu. Gimana sih caranya buat memanage waktu? Yang pertama mungkin karena kita sebagai tim ya, atau kita tuh kan sekarang menjalannya sebagai tim kan, nggak Betul. hanya perseorangan. Iya. Dan tim ini kan dia diversity, maksudnya dari beberapa prodi juga. Iya. Ya, sistem delegasi di sana sangat diperlukan sih. Apalagi untuk skala usaha yang kecil seperti ini, kita masih merintis ya, startup, di mana jabatan itu tidak terlalu pakem menurut saya. Iya. Makanya tadi saya bilang Everything. CEO, everything. Semua orang di tim itu CEO semuanya, Oh, Chief iya. Everything Officer, kecuali keuangan sih. Beda ya? Kalau keuangan dia spesialisasi lah kalau Iya. keuangan, tapi untuk sisanya itu semuanya bisa harusnya. Jadi ya untuk membagi waktunya kita tetap punya skala prioritas, dan sistem delegasi sangat diperlukan menurut saya kayak gitu. Oke, kalau dari Akangnya sendiri. Kalau aku balik lagi ya tadi bener sistem delegasi. Tapi kalau misalkan kita agak beda mas delegasinya. Kan kalau Mas Riki kalau salah 4 orang ya anak informatika. Atau berapa?
Tiga orang. Kita juga sama 3 orang, tapi karena kita ini apa ya, ada anak marketingnya gitu, ada dari prodi lain juga, dari prodi apa namanya, keuangan, dan juga ada marketing, anak AN gitu ya. Nah di situ tuh kita tuh apa namanya, untuk membagi tugas tuh agak absurd sebenarnya kalau boleh jujur ya, agak masih belum terkondisi gitu ibaratnya, karena dari apa ya, contoh soal kamera gitu, soal kamera tuh belum semua orang bisa, karena emang nggak semua orang belajar gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus di situ fokus di kamera. Terus soal aplikasi itu kan sebenarnya tiga-tiganya bisa gitu, maksudnya bikin aplikasi itu kita semuanya ngoding tuh bisa gitu, cuman yang tetap yang fokus itu yang paling utama ngoding adalah 1 orang doang sebenarnya. Nah jadi yang kedua ini, karena kan kita brandnya Photobooth ya, Photobooth itu semua orang udah kayak saya rasa banyak gitu event-event usaha-usaha yang ngebuka Photobooth. Nah di situ kan kita agak sulit juga, jadi kita banyak kompetitornya gitu. Kita harus bersaing langsung dengan kompetitor. Sementara kan kalau Mas Riki kampus pun saya rasa belum ada gitu, di kampus-kampus apalagi di Polban belum ada. Nah itu jadi eksklusivitasnya ada gitu kalau misalkan Mas Riki. Tapi kalau misalkan saya Photobooth ini banyak banget gitu, kalian tinggal cari kemana pasti ada gitu. Tinggal cari di Instagram gitu ya, Photobooth Bandung, banyak banget, aku yakin banyak banget. Nah itu makanya kita di sini, aku juga selain fokus di kamera, aku fokus juga cari klien gitu. Cari klien. Terus meskipun di situ yang kedua juga anak informatika, fokus marketing juga gitu. Maksudnya ya nyambi lah ibaratnya, sambil ngurusin bantu bikin aplikasi iya, tapi cari klien iya gitu kan. Terus yang marketing juga apalagi gitu kan, harus bisa dapetin klien sebanyak mungkin. Karena kita balik lagi, bisnis itu soal keuangan gitu ya. Selain cari charity, tapi kita juga harus mendapatkan keuntungan, bukan cuman ngabisin duit gitu kan. Nah itu. Nah makanya kalau dari aku, cara memanage waktunya adalah, pertama itu adalah bagi-bagi tugas. Meskipun aku di sini masih keteteran soal tugas mandiri gitu, maksudnya tugas di kelas itu aku masih agak keteteran, tapi alhamdulillah punya tim yang lumayan bagus gitu. Dan kalau misalkan ada yang nggak bisa ngapain karena lagi ada tugas, itu bisa di cover sama yang lain. Buat dari segi bisnis kayak gitu. Tapi kalau dari segi tugas dan lain-lain itu ya kita menyesuaikan masing-masing lah ya, maksudnya harus bisa bagi waktu sendiri sih. Oke, nih. Nah, maaf banget ya, kayaknya tadi kita sempat terpotong karena tadi kita istirahat soal Jumat. Kita syutingnya hari Jumat guys, jadi Masya Allah banget ya. Nah, tadi tuh ada yang ngomen nih, Kak, kenapa latarnya berubah, Kak? Kenapa latarnya berubah? Kenapa tuh kira-kira? Jadi gini ya teman-teman, ini kita sekarang lagi di LIB JTK gitu ya. Biasanya anak-anak himpunan, karena kan yang nonton ini bukan cuman mahasiswa aktif. Iya, betul. Jadi ini kadang-kadang ada mungkin alumni yang bakalan nonton, jadi biar mereka kayak, wah aku pernah dulu berhimpun di sana gitu. Aku pernah berhimpun di sana. Benderanya kayak kenal. Asik. Iya. Terus kan nanti bisa nggak pindah di Selasar aja? Bisa banget ya. Bisa diatur. Ya, pokoknya jadi kalian kalau misalkan nonton podcast ini terus kayak pengen request gitu ya, misalkan lokasi, request tamu, mau request pertanyaan, boleh banget komen di bawah atau mungkin di Instagram kali ya. Nanti juga kita kan ada tamu spesial ya, mungkin buat episode selanjutnya atau beberapa episode ke depan ada tamu spesial bukan dari mahasiswa lagi gitu. Oh, siapa tahu kamu nanti yang bakal jadi. Itu dia, makanya komen sekarang. Balik lagi kita ke topik ya, kembali ke laptop. Nah, aku tadi itu punya surprise. Kalau misalnya Kang Sam pasti udah tahu nih surprise-nya apa. Nah, kemarin di episode 1 nggak ada kan surprise ini? Iya, nggak ada. Nah, sekarang kita ada surprise, itu kartu pertanyaan yang bisalah kita mengulik-ngulik akang-akang ini nih. Aduh. Nah, kira-kira mau mulai dari warna apa dulu? Hijau kali ya. Boleh ya, aku himakom banget jadi biru. Kita biru himakom dulu. Nah, biru itu pertanyaan tentang diri sendiri. Boleh diambil random aja. Random aja ya, aku ambil random deh. Wah, ini nggak boleh. Terus gimana? Kita baca mana? Oh, dia bukanya sama saya. Satu orang dulu deh, siapa dulu deh? Ada aku dulu ya. Oh iya, harusnya aku yang buka ya? Iya, ya udah boleh. Iya. Oke. Coba kita mulai dari Kang Sam dulu. Sebutin 3 sifat buruk yang ada pada diri kamu, dan kalau bisa apa sih? Apakah kamu ingin menghilangkan sifat tersebut? Oke. Jahat ya pertanyaannya ya. Iya, Sifat buruk tuh setiap orang pasti punya sifat buruk ya. Iya, ini pasti banyak, bukan lebih dari 3 Jangan mungkin. membuka aib sendiri bang. Nah, tapi ini waduh, nggak apa-apa kalau aku. Mungkin kalau 3 sifat buruk aku tuh, pertama aku sering menunda-nunda teman-teman. Oh, itu kayaknya semua orang pernah menunda-nunda. Ya, doom scroll.
absen tuh yang hobinya doom scroll. Aku karena emang pertama-tama itu aku sering menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Nggak, kadang-kadang tuh nggak langsung dikerjain, tapi kayak doom scroll dulu lah, banyak banget lah. Iya. Before deadline banget. Amin satu. Iya, pokoknya banyak banget lah menunda-nundanya. Itu yang pertama. Mungkin kalau yang kedua itu apa ya? Malas-malasan mungkin ya. Sama aja nggak? Sama sih ya, tapi mungkin kalau menurut aku malas-malasan aku tuh beda. Lebih ke meskipun ada yang dikerjakan tapi nggak dikerjakan kadang-kadang tuh itu. Wow. Mengerjakan yang lain gitu. Terus yang ketiga mungkin lebih ke apa ya? Kadang-kadang nih kalau misalkan aku udah mulai sesuatu, kayak contohnya tadi deh. Ya jangan yang jauh-jauh kemarin atau kapan, tapi tadi tuh waktu kita aku ngide buat ini kita pakai Elib gitu kan buat podcast. Pas dilihat, wah ternyata banyak banget nih yang harus diberesin gitu kan. Apa ganti tempat aja gitu ya. Itu artinya apa ya, begitu udah memulai sesuatu tuh kadang-kadang di tengah-tengah suka belok dikit, tiba-tiba apa ganti aja gitu, karena kadang-kadang merasa mungkin sulit atau gimana. Karena kan nggak seharusnya kalau misalkan kita lanjutin ternyata bagus juga nih kan, ada backgroundnya kayak gini, dan juga kalau udah selesai itu artinya ada mungkin lebih ke kesenangan sendiri mungkin ya. Ternyata tadi yang awalnya berantakan bisa loh kita setup biar jadi tempat sebagus ini gitu loh, buat dipakai podcast dan lain-lain. Jadi kayak gampang ngejudge ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya wajar nggak sih sebagai manusia kadang gampang ngejudge gitu, walaupun dalam hati tapi kayak berantakan banget, males. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Ya, ini sifat-sifat manusia sih kata aku, daripada sifat yang itu lebih ke sifat manusia aja. Tapi iya sih. Kalau misalnya bisa dihilangin, aku pengen dihilangin sih. Iya sih, aku juga pengen. Oke, selanjutnya kita ke Kang Reki. Gue takut banget. Siapa orang terpenting di hidup kamu? Waduh, personal banget nih. Wah, Ini boleh orang tua kah atau bebas aja atau gimana? Wah, terserah deh yang menurut spesial aja lah. Oke. menurut saya orang yang terpenting dalam hidup saya adalah diri saya sendiri. Yes. Kenapa? Jujur gak expect jawabannya. Karena ya gak ada yang bisa kita andelin di dunia ini kecuali Allah dan diri kita sendiri. Masya Allah. Ini pasti bakal dipotong di klip IG. Tolong diklip ya. Tolong diklip itu masukin kita. Saya tuh suka mengamati ya di beberapa mungkin webinar atau lain sebagainya. Ketika ditanya siapa orang yang paling penting hidup kamu atau siapa yang pengen kamu bahagiakan, itu kadang orang tuh lebih ke untuk mencari orang-orang lain yang bukan dirinya sendiri. Padahal kan sebetulnya kalau menurut saya yang harusnya menjadi prioritas ya diri kamu sendiri dulu. Yang paling penting tuh dari kamu sendiri dulu gitu. Makanya ketika nanti akhirnya ketika kamu nanti udah bisa berdamai dengan diri sendiri, kemudian kamu udah bisa memprioritaskan diri kamu sendiri, akhirnya kebaikan yang muncul itu bisa jadi orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, dari dalam dulu, baru nanti menyebar ke yang lain. Ini ada kaitannya, aku ingat banget sama klip episode pertama. Wis. Kalau sendiri itu gak apa-apa, itu terngiang-ngiang banget. Bahkan kalau misalkan kita jadi diri sendiri, kita menjadi lebih diri sendiri lagi. Itu berkaitan dengan episode pertama loh. Oh, Aku wow. masih ingat soalnya klipnya. Ini kita ajak Kang Regi sampai episode berapa ya? 12 ya. Sampai kita ulik banget diri dia berarti ya Iya. habis ini. Oke, Ya, lanjut. Seperti itulah. Mungkin kalau teman-teman baca bukunya yang Stephen Covey, yang Seven Habits Highly Effective of People, ya yang itu bagus banget. Salah satu buku yang menurut saya mengubah cara berpikir saya. Jadi bahwa kita harus mulai dari dalam dulu, baru beranjak keluar itu. Terkadang orang tuh banyaknya dia fokus dulu yang luarnya, sedangkan dalamnya tidak diperbaiki. Nah itu sih yang perlu peduli. Keren. Sama yang tadi yang Bang Sam, yang ketiga ya Bang Sam ya, ketika udah memulai terus tiba-tiba stuck, mengalami kesulitan, gak mau lanjut, itu tuh kaitannya sama grit katanya. Iya, betul. Tentang grit. Iya. Jadi gimana ketika mereka tuh punya passion tapi tidak ada perseverance-nya. Nah itu, dan coba deh ulik di sana, itu banyak banget hal-hal yang bagus lainnya. Soalnya saya juga dulu kayak gini. Iya. Bahkan kadang sekarang juga bisa jadi kayak gitu, tapi ketika udah baca itu, udah cari tahu lebih dalam, oh iya cara mengatasinya tuh A, B, C, D. Mungkin ini bahas dikit ya. Kayak kalau misalkan aku Mas Rek, ini mungkin boleh dibahas juga, mungkin dari buku ada nggak, atau aku belum baca juga soalnya. Tapi kalau aku tuh kadang-kadang misalkan nih,
ada sesuatu yang aku rasa sulit dan pengen keluar, maksudnya pengen stop gitu atau nggak pengen ganti aja. Begitu kita lanjutin dan akhirnya berhasil, itu lebih apa ya, lebih fulfilling gitu buat kita. Bener. Ya kan, ketika kita contohnya di tadi ini kayak aku nggak ngerasa susah nih gitu kan beresin alimnya, meskipun apa namanya pas di belakang ini nggak sebersih itu gitu, tapi begitu sebersih begitu pas aku lihat dari kamera yang ini, wah bagus banget ini ternyata. Lebih fulfilling daripada kalau misalkan kemarin di apa namanya di RSG gitu, di Ruang Serbaguna, kayak itu kan emang tempatnya luas, udah bersih juga gitu. Sementara kita sekarang cobain pakai alim, banyak banget barang yang harus dibersihin, dan ketika dapat lihat hasil dari kamera ini tuh, yang ini nih yang ngarah ke kita, bagus banget hasilnya. Itu lebih fulfilling daripada yang gampang gitu ya. Iya. Ya itu kaitannya kaitannya dengan effort yang kita keluarkan itu akan menurut saya berbanding lurus dengan apa yang kita terima. Setuju. Paham. Tapi jadi kerasanya yang awalnya kayak ngejudge ruangan ini, terus sekarang malah kepikiran ya, nanti diapain lagi ya biar lebih bagus. Betul. Ya, setuju. Berarti semuanya harus dijalanin dulu guys, jangan langsung kayak nyerah. Beresin. Iya. Terutama nanti kita harus beres-beres dulu kayaknya ya. Kemungkinan. Dan kita gak bakal tahu kalau kita gak nyoba. Itu dia aja sih. Setuju. Wah gila. Episode hari ini selain soal berbisnis, kita juga soal motivasi hidup berarti ya. Oke. Kita gak bisa start bisnis kalau gak ada motivasinya. Bener, iya. Setuju. Wah gila. Motivasinya dulu. Emang daging banget obrolan hari ini. Mantap. Nah lanjut, ini katanya lebih banyak tentang kehidupan. Aduh. Pilih lagi ya. Aku ini deh. Tentang sesuatu yang Ini menurut bacanya orang kayak gimana? berat. Aku dong yang bacain. Tadi itu mulai dari Kang Sam ya? Ya, sekarang Kita dari Reki. dari Kang Reki. Banyak nih pertanyaannya. Sebutin 3 hal yang paling kamu syukuri yang terjadi setahun belakangan ini. Ini kayaknya emang pertanyaan Kang Reki banget ya? Pasti jawabannya daging ya? Bisa tolong editor siap-siap di klip ya? Ini pertanyaannya emang khusus gitu. Hebat. Siap-siap di klip ya? Apa? Oh udah, itu aja pertanyaan. Iya, Katanya iya. banyak. Ya kan 3 hal, banyak jadinya. 3 hal yang disyukuri 3 hal yang disyukuri tahun ini. tahun ini ya. Iya. Setiap tahun sih harusnya. Wow, kan mulai. 3 hal yang harus disyukuri yang menurut saya adalah yang pertama itu pasti nikmat iman dan Islam. Yang kedua saya masih punya keluarga. Yang ketiga Jangan. apa yang ketiga ya? Oh, bingung. Kirain mau ngaget ya? Bingung nggak? Kirain yang ketiga dor ya? Kirain Ya, ya? soalnya kan perspektif kan orang lain Iya. pasti Pasti. punya ini, tapi saya coba mengabstraksi itu. Mungkin yang ketiga adalah saya masih bisa bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Keren. Emang kadang hal yang disyukur itu justru harusnya yang sederhana nggak sih? Iya. Bukan yang spesifik. Menurut aku kalau semakin sederhana yang kita Karena, syukuri, makin ini terasa. Iya. Saya tuh ada banyak orang mendefinisikan sukses itu apa ya? Dan saya mendefinisikan bahwa sukses itu adalah ketika saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Artinya, ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain, saya sukses, itu adalah satu hal yang harus disyukuri. Masya Allah. Klip lagi. Kita Tolong foto. Gitu ya. Kita bikin kompilasi. Orang lain juga mungkin punya pandangan yang lain, tapi menurut saya seperti itu. Jadi 3 hal itu menurut saya tidak hanya di tahun ini harus disyukuri, tapi setiap tahun dan setiap waktu itu harus bisa menjadi yang kita usahakan agar kita bisa mensyukuri itu. Masya Allah. Always be grateful guys. Always be grateful. Selanjutnya kita bakal nanya Kang Sam. Apakah kehidupan kamu sekarang sesuai dengan harapan kamu di masa kecil? Wih. Cita-citanya dulu kecil jadi apa? Pilot? Iya, aku itu. Gak nyambung berarti. Itu cita-cita aku. Mungkin masa kecil ya? Masa kecil aku tuh jujur aku cita-citanya astronot. Wih. Pasti aku yakin semua orang pasti waktu masih kecil itu ya profesi yang keren gitu. Itu pasti kalau dokter, astronot, terus kayak mungkin pilot, dan juga lain itu banyak banget kayak anak-anak tuh Pasti waktu gitu, kita kecil tuh gitu itu template yang nggak tahu ya kalau sekarang tiba-tiba siapa tuh pengen jadi YouTuber gitu kan. Nggak tahu ya. Sekarang itu sekarang kemungkinan kayak sekarang gitu. YouTuber. Tapi kalau aku tuh anggapnya setiap manusia itu pasti ada perubahan gitu dalam hidupnya. Mungkin dari kecil dia pengennya dia merasa
oh aku pengennya jadi pilot, oh aku pengennya jadi astronot. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata nggak apa ya, nggak lebih ke abstrak lagi gitu. Mungkin kayak tadi Mas Riki pengen bermanfaat untuk orang lain Iya. dengan cara apapun itu kan bisa bermanfaat gitu. Entah itu kayak tadi Mas Riki bikin seafood, itu kan bermanfaat juga, memudahkan orang lain gitu. Itu kan apa ya, kalau menurut aku dibilang sesuai dengan masa kecil itu enggak juga sih gitu kan, sesuai cita-cita masa kecil. Karena aku yakin anak-anak zaman dulu bikinnya pilot, astronot, dokter dan lain-lain. Polisi ya. Polisi, iya pasti banyak Bayangin banget. anak kecil dulu bilang cita-cita kan ada kadang anak kecil yang disuruh pakai seragam sesuai cita-cita. Iya. Bayangin cita-citanya jadi ini kan anak IT. Cuma pakai sweater, bawa tas, bawa laptop. Tas gede, jangan Iya. lupa tasnya tas Asus. Ya, tapi gitu. kalau aku dibilang apa namanya, sesuai dengan cita-cita masa kecil enggak. Tapi kalau misalkan aku harus bertemu dengan masa kecil sekarang gitu ya, bertemu dengan aku masa kecil zaman dulu, aku yakin akan lebih bangga gitu. Wes. Meskipun nggak sesuai dengan cita-cita zaman dulu, tapi dengan apa ya, dengan apa yang dihadapi gitu ya, mendapatkan kesulitan, masih bisa survive, masih bisa apa namanya, masih bisa bermanfaat buat orang lain juga. Itu menurut aku menjadi kebanggaan tersendiri mungkin, bagi aku masa kecil, bagi aku zaman sekarang juga. Wes, gila emang daging banget hari ini pertanyaannya ya. Oke, terakhir ini cuma 2, kali ini spesial. Mau pilih yang sebelah mana? Aku kanan deh biar Boleh. gantian. Keren. Keren. Oke, kita tanya dulu Kang Reki. Bangsa. Ya udah boleh. Ceritain satu hari yang nggak akan pernah kamu lupain sepanjang hidup. Oh, Apa tuh kira-kira tuh? harus satu hari banget nih. Iya kan satu hari. Ya mungkin lah satu pengalaman deh boleh. Kayaknya kalau satu hari terlalu spesifik juga ya. Iya. Harus recall dulu sih ini. Soalnya saya nggak terlalu banyak maksudnya hal yang memorable buat saya. Tapi yang bikin saya gak bisa ngelupain tuh waktu ini kebahagiaan apa maksudnya? Sebenarnya terserah sih ya, atau mungkin kayak cerita aneh. Kalau dulu aku punya nih sambil mikir-mikir kali ya. Iya, iya. Aku mau nyeritain cerita aku dulu. Mungkin semua orang harus tahu ya. Dulu dulu tuh aku bukan yang lomba tapi Oh, kirain. bisa diulang lagi. Dulu aku pernah kan nebeng temen aku pulang dari berenang. Terus tuh kayak karena nebengnya malam-malam, karena emang habis tes renang tuh malam kan kalau di sekolah aku mah. Terus kayak aku mau nebeng, terus aku ditinggal sama dia. Jadi pas waktu aku mau naik motor, orangnya pergi gitu aja, udah jauh, udah dekat rumah, aku masih ditinggal di Alfamart. Waduh. Nah itu tuh salah satu hal yang paling aku gak pernah Oh, lupa. berarti nggak usah yang bahagia atau Iya. bebas ya? Pokoknya yang paling gak terlupakan gitu. Kalau buat sekarang mungkin hari dimana saya bisa kehilangan 2 orang paling penting di hidup saya gitu. Kita jadi ini. Apakah Ya, di hari yang sama itu, ini sedikit curhat dikit ya. Boleh. Mungkin teman-teman juga nanti bisa mendoakan. Di hari yang sama itu, tepatnya bulan waktu saum tanggal 6 Ramadan. Itu siangnya itu mama saya kecelakaan. Malamnya ayah saya meninggal. Oh. Ya, itu bayangin aja kayak saya tuh pas siangnya itu udah mau pulang tapi kayak kata mama gak apa-apa katanya, masih aman kok insya Allah katanya, meskipun tangannya ternyata patah dua-duanya. Kemudian pas malamnya ada kabar bahwa ayah saya tuh meninggal karena emang dua-duanya tuh udah cerai kan sejak saya SD. Iya. Udah cerai. Ya itu pas siangnya mama saya kecelakaan, malamnya saya meninggal tuh kayak oh my god, saya hampir aja kehilangan 2 orang yang paling penting di hidup saya gitu. Dan Dalam ternyata 1 hari. dalam 1 hari gitu. Dan ya Allah masih, itu hal yang paling syukuri, Iya. Allah masih mengizinkan saya punya mama gitu sih. Turut berduka ya, Kak. Iya, mohon doanya juga buat almarhum. Semoga almarhum di sisi yang terbaik lah. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Oke, kita lanjut ke konsep. Pertanyaannya nih kayaknya sedikit. Ada nggak sih, Untung kayaknya untung bukan saya. Ada nggak sih omongan orang yang bikin kamu sakit hati banget sampai merubah diri kamu? Ini Oh. menarik sih. Karena kadang ada satu omongan yang emang bisa merubah kita banget ya sih? Benar. Biasanya omongan
omongan tetanggi gitu. Iya. tetanggi ya. Iya, bisa kayak, ih kamu orangnya nyebelin banget, bla kan sakit ya. Terus kayak berubahlah menjadi soft spoken, pendiam dan sangat amat ramah. Aduh, apa ya yang ini ya, aduh berat sih. Kamu udah enggak bercanda. Lanjut. Mungkin kalau aku tuh yang mungkin yang diingat kali ya, lebih ke mungkin ada yang juga, tapi yang paling aku ingat itu salah satunya adalah waktu SMA gitu. Waktu SMA tuh pernah dibilang sama guru sih ya, lebih tepatnya, kalau misalkan katanya aku agak lupa kata-katanya gimana, tapi intinya adalah kalau ya yang gini doang mah semua orang juga bisa gitu. Oh, Ya itu kan sakit hati ya, jadi maksudnya kan waktu itu aku baru mulai nggak baru mulai juga sih, tapi waktu itu masih di ranah fotografi juga. Kalau misalkan di fotografi itu kan ya, aku tuh mulai fotografi dari SMP kelas 1 dan kayak dilanjutin terus sampai SMA, dan di SMA tuh waktu itu dokum, dan kayak pas dilihat hasilnya katanya ini mah semua orang juga bisa kalau kayak gini kan. Aduh, itu udah capek gitu, maksudnya capek-capekan, panas-panasan. Aku yakin semua anak PDD pasti ngerasain kayak gitu. Orang-orang yang PDD, kita tuh udah capek-capek moto, udah capek-capek dokumentasi, dan kayak dibilang kalau kayak gini semua orang juga bisa gitu. Apa ya, sekecil apapun apresiasi itu nomor 1. Betul. Iya. Ya kalau menurut aku itu berkesan banget, karena dari situ gitu, maksudnya tuh ya kalau misalkan itu kan apa kata orang ya, artinya ya kalau misalkan kata orang lain gitu, aku tangkapnya bukan dengan cara emosi gitu kan. Kalau misalkan emosi ya mau gimana lagi, itu menurut orang gitu. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngubah apa persepsi orang lain terhadap kita, apa terhadap persepsi orang lain terhadap karya kita. Tapi ya yang kita bisa lakukan adalah buat jadi lebih bagus gitu karya kita. Nah, mau gimana lagi ya gitu kan. Kalau misalkan itu udah kemampuan aku saat itu segitu gitu ya, misalkan di fotografi itu ya mau gimana lagi, kalau menurut orang jelek ya udah gitu kan. Apa yang bisa aku lakuin itu kata orang. Tapi di situ ya aku introspeksi diri, lebih ke ini bukan cuma bisa diambil dari segi fotografinya gitu. Semua orang pasti ngeremehin lah ibaratnya, kayak ini mah kayak gini mah bisa nih, kayak gini mah bisa ya. Tapi ya kita bikin gimana caranya seunik mungkin gitu ya, sebagus mungkin apapun karyanya gitu, entah itu fotografi atau mungkin dari program juga ya Mas Rika. Idenya sebagus mungkin atau kayak gimana itu bisa juga. Cuman ya dari situ pelajarannya buat aku adalah kalau misalkan ya persepsi orang itu nggak bisa kita ubah gitu. Kita bisa ubah dengan cara kita naikin skill kita. Ya apa yang bisa kita ambil, disitulah yang kita bisa perbaiki gitu. Emang tapi jujur menurut aku gunanya haters tuh penting banget. Betul. Iya. Setuju. Aku pernah mendapatkan bukan haters ya, waktu itu lagi project 3 nih. Maaf ya Pak, kan bapaknya nanya. Ditonton loh. Bapaknya nanya siapa yang bisa gambar, karena dari kelompok itu emang aku ngerasa aku yang bisa gambar. Beliau minta bikinin icon. Aku gambar lah icon. Aku nggak tahu kalau ternyata bapaknya pengen warna-warni, sedangkan aku mikirnya kalau aplikasi masjid tuh warna Islam aja gitu, warna hijau. Aku mikirnya gitu. Terus bapaknya bilang, maaf ya gambaran kamu jelek. Kayak Oke, my haters pertamaku adalah dosenku sendiri. Tapi itu membangun sih. Aku jadi belajar banyak gitu. Iya kan? Habisnya gila. Iya, dan itu hak mereka. Iya. Dan kita cuma kayak, oh iya Kak. Oke. Kita yang bisa ceritain apa? Kita menaikin skill kita kan. Iya. Cuma bisa itu doang yang kita bisa upload. Bener banget. Oke, sambil lanjut. Tadi kan kita ngomong soal struggle nih, karena kartu kita udah habis, kita balik lagi ke topik utama soal berbisnis. Nah, kan tadi kita ngomongin struggle. Pernah nggak sih struggle banget? Apalagi kalau Vistara kan pernah ketemu klien lah. Betul. Kira-kira ada nggak sih klien nyebelin gitu yang sebel banget, kayak ya ampun nggak mau lagi ketemu yang kayak gitu, amit-amit gitu. Terus kayak sama juga kayak di seafood, apakah ada kejadian yang bikin kayak sebel banget gitu, kenapa bisa sampai kejadian gitu kira-kira? Boleh siapa dulu yang jawab, terserah nih. Mas Riki dulu deh. Boleh. Mas Riki dulu. Kalau struggle sampai saat ini mungkin belum ada yang signifikan ya. Maksudnya yang wow gitu. Enggak. Tapi lebih struggle ke teknis sih biasanya. Kan develop aplikasi itu agak sulit kan sebetulnya, apalagi nambah fitur-fitur baru yang itu tuh termasuk advance gitu. Paling struggle-nya di sana. Kemudian apalagi kalau udah ada error server dan sebagainya. Mau gimana ya? Nah, kita nggak bisa ngapain. Ada komplain dari pengguna kan, kenapa gue saat ini Sabar semuanya. Iya. Dan ya gak apa-apa gitu, namanya juga usaha. Kemudian
yang struggle tuh di bagian kan kita baru mulai itu banyak di marketingnya pasti agak pasti. sulit. Kemudian kalau hal-hal lainnya untuk saat ini belum ada, tapi kalau masalah keuangan, karena keuangan kan kita dapat pendanaan ya dari Polban gitu, jadi ya kita coba manfaatin itu dulu aja sambil kita belajar, dan ketika nanti dananya udah beda, nah baru di sana kita apa ya, kita coba buat bertahan dulu ya. Paham. Oke. Kalau Gitu sih. butuh marketing, calling aja. Boleh ya. Kita punya MC yang Iya, multitasking. iya. Sekalian promosi juga kayaknya. Iya, promosi buat kalian yang punya bisnis atau mungkin punya produk yang mau saya review, bisa langsung ke Instagram aku di bawah sini ya. Aku dengan senang hati mau membantu. Oke, lanjut ke Vistara. Kalau Vistara tuh kita struggle-nya banyak jujur. Mungkin dari klien juga ada pastinya gitu ya kan, karena Pasti nggak sih? pasti gitu kan, dari pertama kali perdana kita buka gitu foto booth itu banyak banget komplainnya karena kan ya kita kita bisnis to bisnis ya, kita tuh ngobrolnya sama himpunan sama organisasinya gitu, organisasi udah ngizinin kita, oh yang sok buka aja di sini gitu kan, dengan ketentuan dan lain-lainnya udah, tapi dari pihak peserta gitu, mungkin lebih peserta dari acara itu tiba-tiba nanya kenapa nggak ada gini ya saya nggak tahu, saya kan ngobrolnya sama organisasi gitu kan, bukan nggak langsung ke ininya kan, ya kalau mau komplain kayak gitu ke organisasi dong, jangan ke saya gitu kan. Cuman ya gimana saya hadapi dengan senyuman gitu, cuman kayak ya kan kita udah udah ngobrol sama organisasinya nih, kalau misalkan punya komplain gimana itu udah bukan ranah kita gitu. Itu yang aku rasa ya salahnya bukan di aku gitu, tapi ya komplainnya aku ya udahlah gitu kan, ya dihadapi dengan senyuman, namanya juga jualan ya. Customer kita juga gitu kan, ya udahlah. Sama adalah raja katanya. Ya udahlah gitu kan. Kita meskipun agak nyebelin, tapi ya udahlah kita layanin gitu kan. Terus yang kedua dari tim gitu, tim kita sendiri. Karena di Vistara ini kalau saya gitu ya, di Vistara tuh lebih ke yaudah ayo gas gitu kan, kayak ada klien ini ambil gitu kan. Kalau aku tuh lebih kayak gitu, tapi dari dari tim aku sendiri ada beberapa yang kayak kita harus mikir dulu nih, ini gimana. Sementara kan aku ya udah gas aja, ambil gitu kan, karena kita lagi merintis juga. Merintis tuh susah tuh, apalagi kayak Mas Reki ya yang digital gitu, karena itu tuh merubah kebiasaan, betul nggak? Iya, merubah betul. kebiasaan yang dimana biasanya orang-orang konvensional sekarang ke digital, itu susah banget. Makanya aku sekarang belum bisa langsung ke digital kayak gitu, jadi aku langsung secara konvensional dulu gitu, foto booth. Nah, ngeritisnya tuh susahnya karena kita banyak kompetitor. Jadi kan kita banyak kompetitor. Aku yakin banyak banget foto booth itu kan di Bandung tuh. Nah, makanya aku sekarang tuh kan pengen kayak, ayo kita ambil aja gitu kan, foto booth. Nah, sementara dari tim aku sendiri sering kayak, kayaknya jangan dulu deh saya yang ini, soalnya kurang gini, yang ini kurang itu kan banyak banget yang dipikirin. Sementara kalau aku mikirnya kita naikin nama kita dulu nih gitu, nama kita harus tahu semua orang gitu, awarenessnya gitu kan, semua jadi orang beda harus tahu gitu ya visi misinya gitu. bukan visinya sih, lebih ke implementasi. ini banget ya. Frontal banget. Implementasinya mungkin lebih beda, approachnya mungkin lebih beda. Kalau misalnya aku tuh pengen lebih buat di awal-awal ini biar nama kita naik dulu, tapi yang lain tuh lebih ke mungkin strateginya aku safety. Kalau langsung agresif. Aku agresif, mungkin yang lain tuh dari tim ada beberapa yang kayak defensif lah, ibaratnya kayak tahan dulu aja gitu kan. Kita harus mikirin juga uang uang dari keuangan tuh kayak gimana, meskipun itu kan pendanaan ya, tapi harus dipikirin nih, kita nggak boleh langsung keluar aja. Sementara kalau aku lebih ke ayo gas gitu kan. Cuman ya akhirnya kita bisa nemu jalan tengahnya lah, alhamdulillahnya. Kalau misalnya kayak gitu tuh ya berarti aku juga harus ngerem dikit, tapi yang lain juga harus ngegas gitu. Jadi ya nemuin titik tengahnya tuh ya lumayan susah sih kalau menurut aku gitu. Kalau dari Vistara tuh Cukup ini ya, kayak struggle-nya cukup lumayan berarti ya. Sama ini mungkin ya, karena kita itu satu tim saya itu satu angkatan semua kan. sama Ya kan? Sama. Bisa lah masuk semester 5 tuh kayak gimana. Aku Jadi, belum nyampe dan semester ada di tiga betul. Ada, dia anak keuangannya ada 3 Sama. Nah itu, dan itu jadi struggle memang dibilang. Meskipun mau kita meritokrasi, mau tim kita sebagus mungkin, ya karena prioritas utama kita sebagai mahasiswa itu bukan rintis usaha, dan rintis usaha ini adalah sebagai sampingan. Akhirnya ya di nomor 2 kan lah untuk bisnis ini. Dan itu pun yang dimention sama mentor kami.
Jadi setiap tim wirausaha itu punya mentornya masing-masing. Saya juga konsultasi, Kang, ini problemnya kayak gini, problemnya kayak gini, dan mereka pun memaklumi gitu. Oh iya, wajar karena kalian memang bukan full time bisnis. Kalian kan full time-nya kuliahnya sebetulnya. Iya. Jadi buat sebetulnya buat di kalangan mahasiswa saat ini nggak apa-apa bisnis kalian misalkan nggak menonjol, nggak profitnya sekian ratusan juta, karena balik lagi itu ada faktor keempat, faktor keberuntungan. Iya. Tapi yang paling penting yang harus jadi tujuan utama kalian sekarang ketika mengikuti program ini adalah kalian belajar gimana caranya membangun sebuah bisnis. Minimal kalian sadar dulu bahwa membangun bisnis itu nggak sama kayak jualan, kayak cari uang beda gitu. Beda banget sih, Beda. benar. Orang yang danusan beda sama orang yang bangun bisnis. Danusan kan ketika dapat uang sudah selesai Iya. danusanya. Gak dilanjut gitu. Iya. Ya, sementara kalau misalnya bisnis tuh uang masuk gitu, tapi kita gimana caranya pakai uang ini buat diputar lagi gitu, biar dapetin lagi. Benar. Iya. Itu yang jadi esensi program mahasiswa wirausaha. Ya. Jadi saya merekomendasikan buat teman-teman Yang punya ide, Banyak sekali ya promosinya ide. ya. mulai dulu aja gitu. yang punya ide mulai dulu aja ya. Karena di Polbar sendiri kita diwadahi gitu ya dengan PMW ini gitu. Kita ada mungkin promosi PMW gitu ya. Teman-teman yang mau ikutan program mahasiswa wirausaha itu boleh banget gitu, karena belajar bisnis tuh di situ gitu. Pertama kita nggak usah keluar uang sama sekali. Betul. Kita didanain malahan gitu. Kita Wah. dikasih uang buat nih build bisnis kalian gitu. Jalanin bisnis kalian. Itu kan kita juga kayak gitu Iya. dari PMW. Keren banget berarti ya PMW. Aku tertarik tapi aku belum punya bisnis. Gimana nih? Aku ya terutama, kalau Mas Riki mungkin idenya udah ada, tapi kalau aku baru bikin kok waktu itu juga, itu bisa banget buat Oh, iya. dimatengin idenya, cari dosen pembimbing yang mau ngebimbing gitu ya. Itu tinggal sisanya bikin proposal dan pitching ke dosen, itu udah insya Allah dapet gitu kalau misalnya idenya bagus. Lumayan belajar itu intinya belajar kalau Apalagi misalkan itu yang semester 1 sekarang masih fresh ya. iya Kemarin. itu bener banget, apalagi semester 1 tuh kan mungkin akademiknya belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak. Pasti mereka ketawa kan ya. Belum terlalu banyak. Soalnya kan udah mengalami. Kita udah mengalami satu Iya. masih kayak Bener, kita bisa kehidupan bilang- ini indah gitu. kita bisa kayak gitu soalnya kita udah ngalamin ya. Pak. Iya. Iya, betul. Sepuh. Nanti tingkat 3 lebih dari Jangan di-spill dulu. Tahan semuanya, tahan. kayak gitu ya. Oke, terus aku mau nanya lagi nih, kan kayak berarti kalau berbisnis nih kadang udah agak melenceng dari impor gak sih? Pasti Betul. banyak pelajaran baru gitu di dunia bisnis. Kira-kira apa sih yang didapat hard skill atau soft skill gitu selama mengembangkan bisnis Vistara ataupun seafood gitu? Aku dulu mungkin ya. Iya. Ada yang aku pelajari waktu aku pitching, waktu ke ke dosen-dosen dan ada dari pihak luar juga ya, mungkin Iya. sebetulnya investor kali ya, investor tapi di PMW ini aku tuh ditanyakan sama investor tuh, kalau bisnis kalian ini sebenarnya B2B apa B2C? Aku nggak tahu sama sekali B2B B2C itu apa. Belum tahu kan? Belum. Aku ditanya langsung pas waktu presentasi juga. Ngomong kan, apa itu B2B, apa itu B2C? Ternyata anak marketingnya tahu untungnya. B2B itu artinya business to business, B2C itu business to customer. Oh. Approach-nya beda. Aku juga baru tuh itu soft skill menurut aku yang harus dipelajari di wirausaha gitu. Kita tuh harus tahu bisnis kita itu B2B apa B2C sebenarnya tuh. Kita tuh mau nawarin langsung ke customer atau kita tuh mau nawarin ke bisnis lain. Oh iya, Nah, iya. itu kan aku juga nggak tahu, itu di situ belum tahu. Untungnya bisa dijawab sama anak marketing. Oh iya benar juga ya. Kita ini bisnisnya masih belum jelas gitu. Artinya pelajaran yang aku ketahui waktu buka bisnis itu adalah kalau konsepan bisnis itu lebih penting daripada sebelum memulai bisnisnya. Kita tuh mau jualnya tuh jual ke bisnis lain atau jual ke customer langsung gitu, atau ke end user langsung, ke ke B2C. Nah itu kan beda approach-nya. Iya. Nah dari segi marketingnya beda, dari segi cara penjualannya udah pasti beda gitu ya. Itu semuanya bergantung dari konsepan kita gitu, apa yang mau kita jual, gimana kita jual ke siapa, itu tuh harus kita tentuin terlebih dahulu. Sementara waktu itu pas aku mulai Vistara ini masih belum jelas apa itu B2B, apa itu B2C, jualnya ke siapa itu masih belum jelas. Nah, setelah dari situ kita benerin lagi gitu ya, pitch decknya benerin lagi, konsepannya dibenerin lagi. Kalau misalkan oke, kita di sini B2B, kita nawarinnya ke organisasi, ke bisnis lain, ke event organizer dan lain-lain. Dan ya
itu kan sebenarnya melenceng dari informatika karena kita sendiri Iya. nggak belajar ya. Bahkan mungkin belajarnya baru semester sekarang kewirausahaan gitu. bakal kaget banget pas waktu Iya, kemarin ya. betul. Dan kalau misalnya dibilang Vistara itu kan nggak pure informatika ya. Dari aplikasi mungkin kita informatika, tapi dari segi yang lainnya tuh kita lebih ke menjual foto kan ya. Iya. Menjual momen mungkin yang lebih tepatnya. Kayak gitu. Nah, itu juga bisnis kita ini emang agak melenceng dari informatika, makanya kita pengen bikin SHS. Kenapa? Karena kita yang bikin itu 3 orang anak informatika, kita punya skillnya. Yaudah kita bikin ini gimana caranya biar kita aplikasi yang udah kita buat gitu ya bisa kita duitin juga mungkin ya. biar kita bisa Iya. jual juga, dan itu kan ya dari SIS tadi kita jualnya aplikasi gitu kan, balik lagi ke informatika lagi. Sebenarnya bukan cuma karena kita informatika, tapi karena kita punya skillnya mungkin. Iya. Kita udah tahu konsepan SAS dan lain-lain, ya kenapa nggak dipakai aja gitu. Kayak gitu. Kalau dari aku yang dia pelajari adalah dari bisnis sendiri gitu. Bisnis itu banyak banget gitu. Dari B2B, B2C dan lain-lain banyak banget. Aku juga baru belajar pasti buka usaha ini gitu, buka Vistara. Ngerti. Setuju sih. Iya. Sama berarti ya yang paling kaget di dunia kayak gitu berarti bisnis. Iya bisnis, soalnya ketika kita hanya bergelut di informatika aja, kita itu hanya dibekali secara teknikal aja ya. Iya benar. Jadi ini yang menarik nih. Kemarin saya ikut seminar, kemudian ada yang bertanya, Kang, katanya saya tuh udah banyak bintang di jadi kerja remote gitu kan. Iya. Dan yang jadi problem itu adalah mereka tuh paham banget teknisnya. Orang Indonesia tuh paham banget teknisnya. Tapi ketika orang luar nanya tentang apa produknya dan mengapa itu mereka gak bisa jawab gitu. Jadi emang Esensinya mungkin ya. jadi ketika di kelas pun emang saya mengamati emang seperti itu. Kita tuh emang jago secara teknikal, tapi ketika ditanya lebih dalam mengenai substansi dari aplikasi itu, kita gak bisa jawab. Iya. Nah, bisnis itu adalah dilihat why-nya katanya. Kalau Apple, kemudian Harley Davidson, kemudian Martin Luther King Jr. itu mereka mengedepankan pendekatan why-nya, mengapanya dulu yang ditonjolkan gitu. Nah, itu saya memahami itu, saya menyadari itu ketika ikutan bisnis. Jadi bisnis itu dia bisa jalan bukan jalan 100% nih, tapi bisa mulai berkembang itu ketika mereka mengedepankan mengapanya. Jadi untuk mendapatkan pelanggan yang setia itu nggak hanya dengan mengedepankan apa atau produknya, bukan teknikalnya aja gitu, tapi bagaimana kalian bisa mencocokkan ataupun bisa memenuhi masalah yang ada di sekitar. Nah itu. Jadi pas ikutan bisnis, bahwa kalian itu nggak bisa hanya mengedepankan teknikalnya aja, aplikasinya bagus, karena pelanggan itu nggak peduli itu gitu. Pelanggan itu nggak peduli aplikasi kalian bagusnya kayak gimana, tapi pedulinya itu apakah ini bisa memenuhi kebutuhan saya, apakah ini bisa menyelesaikan masalah yang saya alami. Itu salah satu pelajarannya. Aku waktu kemarin aku ke Polman dulu, aku sempat ngobrol sama dosen gitu kan, dosen di sana. Emang katanya sih dalam dunia asli, dunia nyata tuh emang kita tuh nggak boleh terpaku dalam satu lingkup aja gitu. Jadi kayak mereka jelasin kayak kita tuh nggak harus kayak informatika harus kumpul sama informatika semua, karena faktanya bahkan katanya di dunia manufaktur pun mereka butuh psikolog untuk membangun suatu itu. Baru tahu banget. Iya, aku baru tahu kemarin waktu kita ngobrol psikolog? kayak mereka bilang kemarin mereka tuh mengembangkan suatu yang buat di lautan gitu loh, kayak bikin kapal untuk di laut, buat kayak bikin mapping lah di bawah laut. Mereka tuh ternyata butuh orang dari psikologi juga. Cuman aku lupa sebenarnya buat apa orang psikolog ada di situ. Cuman mereka tuh benar-benar membutuhkan orang psikolog. Jadi katanya emang ternyata di dunia nyata tuh semuanya tuh emang harus nyatu gitu. Bener. Setuju. Makanya di bisnis itu setiap tim itu pasti dipaksa untuk coba lintas jurusan atau lintas prodi. Karena emang keuangan, marketing itu tuh Nggak bisa kita handle. dihandle serius. Itu tuh ilmunya tuh luas banget. Banyak hal yang kayaknya kalau kita belajar spontan tuh Nggak bisa. Itu harus ada ilmunya. Dan problemnya apa coba? Apa? Teknis itu mereka gak paham teknisnya, mereka tuh gak paham teknis, sehingga kemampuan kita untuk menjelaskan kepada orang non teknis itu sangat diperlukan. Ya betul.
Mungkin sedikit ya, aku cerita juga soal di Vistara. Jadi kita tuh sempet ngobrolin kayak bikin aplikasi. Kita tuh dari awalnya tuh kita pengen bikin aplikasi web, bukan desktop gitu ya. Jadi pas waktu kita pengen bikin aplikasinya berbasis web, pas kita bilang tuh, oh yaudah kita pakai framework ABCD gitu misalkan, Next.js dan lain-lain. Tiba-tiba itu pas kan kita waktu itu lagi masih bikin laporan ya, masih bikin proposal gitu. Teknologi yang kita gunakan tuh apa aja gitu. Pas waktu itu ada yang notulensi rapat itu anak keuangan. Ini teh apa Next.js teh gitu kan, terus kayak ini teh apa gitu kan, pas udah gitu ujung-ujungnya ya oh yaudah kita ganti ke desktop, kayak kita pakai framework Electron.js dan lain-lain. Tiba-tiba ya ini tuh apa gitu kan, nggak ngerti ya. Pasti bingung banget. Iya, di situ aku jelasin kalau misalkan ini jadi kalau misalkan kita mau bikin aplikasi desktop sama aplikasi website itu beda gitu. Ini Tech-stacknya beda. iya, ini kayak gini, ini pakai Electron tuh buat ini buat website dan lain-lainnya. Kita harus jelasin lagi karena ya mereka bukan nggak mendalami informatika gitu. Mereka nggak mendalami dari segi software dan lain-lain. Mereka ya udah fokusnya keuangan gitu dan fokusnya marketing. Nah itu kan sementara dari situ juga waktu aku mikirnya gitu ya, keuangan tuh ya paling bisa kita handle gitu. Tapi pas waktu kita mulai bisnis ternyata ada sebutan yang kayak sebenarnya aku juga nggak tahu gitu apa, bahkan udah lupa apa sebutannya tuh. Mungkin kayak contohnya BEP gitu kan. BEP itu apa dulu waktu aku belum tahu. BEP itu sebenarnya ya balik modal gitu, kondisi di mana kita nggak untung nggak rugi gitu kan. Ya aku juga baru tahu dari orang keuangan karena ya balik lagi nggak semua ilmu tuh bisa kita gapai gitu. Iya benar. Kita sekarang fokusnya di informatika, software engineering, kita nggak bisa gitu lintas ke marketing lah, kita lintas ke keuangan. Dan marketing itu kan penting banget ya Mas Rika. Iya, itu Kita produk sebagus apapun, marketingnya jelek, nggak ada yang beli, ya gimana lagi gitu kan ya. Jadi ya tetap aja akhirnya orang marketing itu kepake banget di kita gitu makanya ya kita juga nggak bisa soal marketing kan nggak ngerti juga. Sekarang saya ngerti videografi, belum tahu apakah videografi itu bikin produk kita ramai atau enggak, kan itu kan nggak tahu. Yang tahu itu adalah orang marketing, iya kan. Nah jadi makanya kita dari bisnis itu kan kalau lomba bisnis itu kan diusahakan untuk lintas prodi, lintas jurusan. Bener. Karena nggak semuanya bisa di dalam satu jurusan gitu. Iya, setuju sih. Apalagi kalau marketing ya, banyak banget produk yang jadi gagal gara-gara bukan karena produknya jelek, tapi marketingnya yang jelek. Betul. Itu banyak banget terjadi. Gitu lah. Makanya dibutuhkan kolaborasi dan project manager yang bagus. Makanya Ada yang bilang chief everything officer tuh itu, jadi sebetulnya mereka tuh nggak perlu paham secara mendetail setiap bagiannya, tapi mereka abstraksinya bisa mengabstraksikan itu semua sehingga ketika berkomunikasi, antar divisinya berkomunikasi itu dijembatani sama ketuanya, hanya tetap jalan gitu meskipun nggak tahu sama sekali. Kan anak teknologi nggak perlu tahu keuangan mendetail, keuangan nggak butuh teknologi yang mendetail, jadi sampaikan abstraksinya aja, jadi iya gitu akhirnya tetap bisa jalan gitu. Berarti memang fokus dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Betul. Oke, nih terakhir kali ya, kita ada salah satu pertanyaan yang mungkin kayaknya kalau buat aku nih yang awam, aku juga belum pernah sebelumnya benar-benar bisnis punya aku sendiri belum. Terus juga mungkin kayak buat anak 25 yang baru banget terjun nih di dunia informatika gitu. Kayak gimana sih pesan dan kayak saran kalian gitu untuk memulai berbisnis, mau dari dunia IT atau nggak dunia IT atau kayak gimana gitu, biar nanti dari mereka, dari aku, dari orang-orang yang pengen berbisnis tuh punya semangat gitu dan kayak punya tips and trick. Siapa tahu ada Mark Zuckerberg gitu kan, dia dari ini misalkan ada yang bikin aplikasi apa tiba-tiba dari informatika gitu, keren sih. Jadi sih. Jadi Mas Riki dulu mungkin gimana? Ini jelas motivasinya harus kuat sih. Iya. Why-nya itu ya tadi ya? Why-nya itu harus jelas, kemudian apa sih yang pengen kalian capai gitu ketika membangun sebuah bisnis. Karena ya kalau nggak kuat, apalagi nggak punya grade yang bagus, kalian cuma ngandelin passion, saya suka di sini, saya pengen bisnis di sini, nemu satu batu atau nemu sesuatu yang sulit gitu, akhirnya dia berhenti. Kayak tadi ya, menemukan kesulitan ganti jalan gitu. Karena perseveransinya nggak kuat. Jadi menurut saya motivasi, tujuan itu penting. Kemudian caranya kita, kan ini kolaboratif kan.
itu caranya kita menyatukan isi kepala setiap orang yang berbeda-beda, itu sangat menentukan bagaimana nantinya bisnis ini bisa berjalan. Kalau menurut saya kayak gitu. Terus kalau buat mahasiswa yang mau mulai berbisnis, jangan takut gagal aja lah. Iya, pasti. Bener, jangan Iya, takut gagal. bener. Pokoknya kalau ngerasa udah stuck banget, ya udah, berarti emang bukan itu jalannya. Iya. Coba cari yang lain gitu. Kadang sesuatu tuh apa ya, gak bisa, kayak banyak orang yang idenya tuh banyak bagus, tapi karena dari awal udah mikir kalau nggak bisa gimana ya, kalau nggak dapet gimana ya, itu malah nggak pernah jalan sama sekali Iya, ya betul. jadinya. Iya. Karena takut itu. Kalau aku mungkin sarannya balik lagi ya tadi why gitu, kayak bener banget, aku juga baru denger bukunya gitu ya, mungkin nanti aku baca juga Mas Rek. Ya, start with why. Iya, start itu. Nah itu apa ya, mungkin orang-orang tuh sekarang tuh pikirannya tuh lebih ke bisnis tuh soal uang gitu, tapi ya emang sih bisnis tuh emang ujung-ujungnya balik lagi ke UUD ya, ujung-ujungnya duit. Udah balik lagi episode 1. Iya, ujung-ujungnya duit, tapi balik lagi kalau misalkan kita tuh bisnis yang dimulai dengan karena uang gitu, itu most likely nggak sustainable ya Mas ya. Iya, iya. Karena tapi kalau misalkan tadi contohnya Mas Riki seafood itu apa namanya tuh menyelesaikan masalah orang yang pengen buka danusan gitu kan. Iya. Itu kan menyelesaikan masalah. Mungkin apa namanya, aku yakin kayak tadi kan kayak Mas Riki bilang masih lebih charity kan sekarang tuh. Iya, iya. Artinya Mas Riki tuh lebih cari uang tetap gitu, tapi utamanya itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau misalkan tadi Vistara, ya emang kita butuh duit juga gitu ya, mau nggak mau, namanya bisnis gitu, ujung-ujungnya duit. Tapi masalah yang kita selesaikan tuh apa gitu? Karena bisnis tuh pasti ada kompetitor ya Mas ya. Betul banget. Aku yakin sekarang Vistara buka, aku pasti banyak lain yang pengen buka foto booth juga, dan ya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan adalah inovasinya apa. Sekarang kalau misalkan kita contoh Vistara awalnya karena uang gitu ya, aku pengen kaya, pengen ini, ujung-ujungnya pengen semua orang juga kaya gitu kan. Cuman siapa yang nggak mau? Nah itu kalau misalkan start why-nya adalah kita nyelesain masalah di mana orang-orang organisasi kecil pengen buka foto booth tapi nggak punya uang sebanyak itu, kita datang di situ dengan cara model bisnis yang kayak gini. Nanti orang lain aku yakin bakalan pakai ide itu juga. Iya. Tapi aku yakin kalau misalkan ada yang kayak gitu, kita udah punya inovasi lain dari segi bisnisnya. Nah artinya apa? Terus berkembang terus gitu loh. Enggak ketika ada kompetitor bisnisnya mati, karena kompetitor itu selalu ada yang ngikutin ide-ide kita tuh pasti ada. Gitu. Orang terinspirasi tuh banyak serius. Iya betul. Ada yang ATM, ada yang bener-bener. Iya. Plok. Masalahnya adalah bagaimana mereka bisa memaintain pelanggannya itu. Iya. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita punya why yang kuat. Iya itu. Karena aku yakin juga mungkin seafood juga pasti ada ya Mas ya, tiba-tiba orang pengen bikin aplikasi mirip-mirip seafood juga. Tapi dengan kita tahu apa why-nya kita, ya tuh nanti ada inovasi selanjutnya gitu. Yang ya mungkin orang lain bikin baru ngejar terus gitu. Iya benar. Tapi kita tuh selalu di depan. Itu intinya kayak gitu. Why-nya bagus, kesana itu inovasinya pasti banyak gitu. Setuju. Gitu. Tuh guys, jadi begitu. Makasih banyak ya buat akang-akang yang Oh iya, mungkin disclaimer dulu sebentar ya. Kita juga di sini masih belajar teman-teman soal bisnis. Jadi jangan kayak kita juga di sini masih belum yang bisa dibilang kayak punya bisnis Facebook atau Apple. Enggak, kita juga masih belajar gitu. Iya. Kita masih merintis lah ibaratnya, masih bersama-sama belajar. Mungkin jadi saran dari kita itu ya dari yang masih belajar. Mungkin masih banyak kayak kesalahan juga yang kita buat. Jadi ya jangan disclaimer aja kalau misalnya kita juga bisnisnya masih belajar, tapi yang kita tekankan adalah kita anak informatika, anak kuliah itu juga bisa mulai berbisnis loh gitu. Iya. Betul. Setuju sih aku. Karena tadi nyebut Facebook, aku jadi ingat aku pernah baca buku 1001 Cara Menjadi Kaya ala Mark Zuckerberg. Anak SMP kenapa baca begituan ya? Cuman aku jadi ingat kisah awalnya Mark Zuckerberg tuh emang karena kayak bikin aplikasi, aku lupa nama aplikasinya apa. Intinya tuh sebenarnya dia tuh kayak pengen bikin semua mahasiswanya tuh jadi bisa ngobrol, bisa kayak ada. Sebelum Facebook tuh ada yang lain. Tapi karena kesalahan dari aplikasinya sendiri, justru dia malah di DO, seingat aku tuh dari ceritanya tuh. Tapi dengan justru kayak karena nggak takut gagalnya itu, malah dikembangkan dan malah sekarang tuh jadi sukses banget ya. Iya.
Berarti intinya tuh jangan pernah takut gitu ya. Iya. Benar-benar. Kita juga di sini mengencourage gitu ya. Encourage Iya. orang-orang buat jangan takut gagal gitu. Benar-benar. Iya. Start aja dulu bisnisnya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, terakhir kali ya, sekali lagi nih siapa tahu mau promosi buat produknya. Boleh banget. So, Mas Riki dulu Bang. Waduh, saya dulu ya. Oke. Teman-teman di sini mungkin merasa bahwa lokasi kantin yang tidak strategis, kemudian kesulitan kalian dalam menjual produknya, atau kalian ingin jajan tapi apa ya, kaliannya males gitu kan di dalam kesibukan kalian. Kalian jangan khawatir karena kami sudah menyediakan sebuah platform di mana platform di sini kalian bisa menjual produk kalian, kemudian kalian bisa membeli secara lebih praktis gitu, apalagi dengan fitur-fitur yang sudah kami desain sedemikian rupa sehingga bisa men-encourage teman-teman untuk memiliki minat usaha yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selama talk show kali ini selama apa ya, podcast kali ini ya. Podcast. Jadi betul tadi kata Bang Sam, jangan jadikan kami acuan ya, karena kami juga masih belajar. Iya. Terus juga dengan aplikasi Seafood ini, semoga teman-teman bisa merasakan manfaat yang ingin kami berikan. Kemudian teman-teman juga bisa membagikan pengalaman terbaik teman-teman ketika menggunakan aplikasi kami. Dan bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silahkan untuk menginstalnya di Play Store. Untuk App Store insya Allah menyusul beberapa minggu ke depan. Let's go. Jangan lupa jajan di Seafood. Real. Boleh. Dan kalau aku dari Vistara, oke, mungkin buat teman-teman yang punya organisasi atau ulang sekali lagi mungkin. Boleh dong. Mungkin buat teman-teman yang punya organisasi, punya acara tersendiri, tapi masih kesulitan buat cari vendor foto booth. Coba ke Vistara Foto, bisa ada di website kita vistarafoto.me, dan juga ada di Instagram kita vistara.foto. Nah itu kita menjual, kita membuka jasa foto booth, di mana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 10% dari total penjualan untuk acaranya masing-masing. Gitu. Jadi jangan lupa kalau mau jajan ke Seafood, kalau mau bikin acara seru-seru terus ada foto box, jangan lupa ke Vistara. Nah, makasih banyak ya akang-akang udah dateng. Obrolan hari ini jujur 100/100. Ini daging banget sih obrolan. Daging banget ya. Iya. Semoga nggak bosen buat jadi pembicara bagi Kang Reki. Siapa tahu kita undang lagi di episode berikutnya. Makasih banyak juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga kalau kalian mau penasaran gitu kira-kira bintang tamu berikutnya siapa atau mau request, kalian juga bisa langsung ke sosial media kita, terutama di Instagram. Betul? Oke. Aku Mariel Sasakasi Rizky pamit. Sampai jumpa di Komcast berikutnya. Sampai jumpa.